Jalan-jalan yuk. Jalan yuk. Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk. City lights they flash before us. Let me hold you. Oke sobat jalan-jalan yuk. Kali ini Tim dan Kiva akan memberikan informasi salah satu tempat lagi yang bersejarah serta mengandung cerita legenda Betawi pada zaman dulu. Nah, pada mikir kan? Ayo, siapa? Ya, si Pitung. Penasaran seperti apa jadinya? Ikuti terus jalan-jalan yuk. Ya Sobat Jalan-Jalan, sekarang Kiva sudah sampai di situs Marunda Rumah Si Pitung nih. Sobat Jalan-Jalan pasti tahu kan Si Pitung itu siapa? Ya, jagoan asal Betawi yang sering dijuluki sebagai Robin Hood asal Indonesia. Nah, ini tuh pasti cocok banget buat Sobat Jalan-Jalan di rumah yang suka tentang sejarah-sejarah Indonesia. Apalagi nih, milenial-milenial kayak Kiva yang tinggal di Jakarta, wajib banget nih datang ke sini supaya tahu tentang sejarah yang ada di Indonesia. Gak melulu rebahan dan main handphone aja. Bener gak Sobat Jalan-Jalan? Bener kan? Nah, langsung aja nih kita lihat ada apa aja sih di rumah Si Pitung ini. Kira-kira Kiva bakal mempelajari ilmu apa ya? Langsung aja ikutin Kiva terus yuk. Si Pitung merupakan sosok legendaris orang Betawi yang jago bela diri. Si Pitung memiliki nama asli Ahmad Niti Kusuma. Si Pitung berguru ke sebuah perguruan silat pimpinan Haji Naipin yang beralamat di Rawabelong, Jakarta Barat. Perguruan tersebut bernama Pituan Pitulung yang disingkat menjadi Pitung. Di sanalah Ahmad Niti Kusuma mendapat julukan sebagai Si Pitung. Julukan ini diberikan karena dia merupakan orang yang paling jago, paling lihai, dan paling sering melawan Belanda. Lanjut lagi, Pak. Halo Mbak Kiva ya? Halo Mas, iya ini Mbak Kiva. Ini dengan Ya. Mas siapa nih? Saya Sukma. Oh Mas Sukma ya. Iya. Sebagai apa nih? Saya di sini pemandu wisata di rumah Si Pitung. Wah, oke deh. Sekarang Kiva kan udah di rumah Si Pitung nih. Dan Kiva mau tahu apa sih itu rumah Si Pitung? Boleh nggak diceritain? Oh ya. Jadi kalau kita di sini kita bisa mengetahui ada dua hal gitu ya. Pertama hal tentang rumahnya dan tentang sosok Si Pitung. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini ada rumah berwarna coklat kemerahan seperti ini. Ini sebetulnya rumah milik Haji Safiuddin, seorang juragan tambak yang dulu punya usaha tambak di sekitar pulau Di sini. Marunda sini ya. Dan kalau ada tulisan rumah Si Pitung ini karena dulu ada catatan sejarah yang menulis bahwa rumah ini pernah disinggahi oleh Si Pitung. Oh Gitu ya. oke. Jadi juragan itu memang fans kah dengan Si Pitung apa gimana sampai? Ya, mengenai hubungannya dengan Si Pitung Ya, itu memang sampai sekarang masih ada 3 versi dan itu juga tantangan buat kita untuk mencari yang sebenarnya. Jadi ada 3 versinya itu. Versi pertama bahwa Si Pitung itu disebutkan bersahabat dengan Haji Safiuddin. Oh, oke. Versi keduanya Si Pitung bersembunyi dari kejaran Belanda. Versi ketiganya Si Pitung malah mengambil hartanya Haji Safiuddin untuk dibagikan ke orang-orang yang tidak punya. Oh gitu ya. oke. Dan dia itu makanya dijuluki sebagai Robin Hood ya? Ya, dijuluki sebagai Robin Hood karena seringkali Si Pitung beraktivitas mengambil barang-barang orang kaya Belanda dan Cina lalu membagikannya kepada orang-orang yang miskin karena dia membalas perbuatan orang-orang kaya tersebut terhadap orang tuanya dan kakeknya sewaktu kecil. Harta, ternak, dan orang tuanya diambil paksa oleh orang-orang kaya tersebut. Oke, berasal dari sakit hati ya ketika Betul. beliau mempunyai kekayaan gitu diambil oleh mereka ya. Wah, akhirnya Setelah dewasa membalas dendam. Membalas dendam. Balas dendamnya dengan apa tuh dia? Dengan Belajar mengambil silat kah? harta-harta orang kaya Belanda yang dulu memang punya andil mengambil ternaknya orang tuanya. Oke. Memang Belandanya juga mengambil Ya. uang rakyat akhirnya diambil kembali oleh Si Ya, Pitung ya. betul, betul. Kalau nggak salah dia itu jago silat ya, Dia mempelajari memang silat jago juga. silat dan Pitung itu ada lagi catatan sejarah yang
Pitung itu ikut atau masuk dalam perguruan silat yang digurui atau dilatih oleh Haji Naipin gitu. Oh, wow. Dan asalnya dari Rawabelong. Oh, Rawabelong ya, Betul. dekat dengan rumah berarti. Oke, kalau untuk rumahnya sendiri kan berwarna coklat dan tinggi-tinggi nih. Ya. Apakah ini khas rumah Betawi seperti ini atau gimana nih? Ini sebenarnya rumah khas Bugis ya. Dibikin tinggi seperti ini karena pertama memang menghindari dari air laut yang rob. Oh, oke. Memang kawasannya dekat dengan laut ya Betul, ini? ya. Dan kita lihat ini terbuat dari kayu-kayu jati yang tahan air. Oh, wow. Tapi kalau aslinya ini sudah tidak asli letak lantainya karena dulu sering banjir lalu ditinggikan oleh Pemprov DKI. Pemprov DKI, oke. Jadi sebenarnya ini sudah melalui tahap renovasi Tahap juga renovasi, ya? ya. Oke, wah. Jadi berarti si Pitung pernah singgah di sini ya? Pernah singgah di sini. Oke, kalau untuk Pemdanya sendiri, kenapa menjadikan ini sebagai hal yang wajib banget nih teman-teman datengin gitu? Ya, karena masyarakat wajib datang ke sini. Ini penting sekali untuk mengetahui sejarah perjuangan orang-orang Betawi pada masa Belanda, jawara-jawaranya melawan penjajah Belanda, dan kita bisa belajar dari situs ini. Dan ini kenapa dibilang rumah si Pitung, karena tidak ada lagi tempat atau situs yang berhubungan dengan si Pitung yang masih ada. Lalu Pemprov menentukan melalui SK 475 Cagar Budaya ini menjadi rumah si Pitung. Oke, ini biar sobat jalan-jalan di rumah nih, apalagi kan generasi itu semakin hari semakin bertambah ya. Ada yang milenial, ada yang Gen Z, supaya mereka itu tahu tentang sejarah si Pitung, apalagi orang asli Betawinya. Benar nggak sih? Wah, oke. Dan di sini untuk anak-anak muda di sekitar Jakarta juga kalau berkunjung ke sini bukan hanya bisa melihat rumahnya saja, tapi pengunjung bisa ikut berlatih silat, berlatih nari, atau belajar membuat kuliner gitu ya, kuliner Betawi. Gitu. Wah, jadi di sini tuh banyak kegiatannya juga ya untuk anak-anak ya. betul. Selain itu memang sih nuansanya juga nuansa Betawi banget sih. Kalau dilihat ada berapa rumah nih? 3 ya? Ada sebenarnya Cagar Budaya hanya satu ini, Oh, yang ini ya. tapi yang di depan sana itu hanya tambahan saja untuk kantor pengelolanya. Oke, jadi selain rumah ini masih ada rumah-rumah selanjutnya yang mungkin nanti bisa Bapak ceritakan ke Kiva, tapi sebelumnya kayaknya kita harus istirahat dulu ya. Jangan kemana-mana nih Sobat Jalan-Jalan, ikutin terus Jalan-Jalan Yuk.